Pemirsa, Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dihujat netizen lantaran unggah foto salah satu produk minuman pro-Israel berlatar belakang Ka'bah. Alih-alih menyesal dan meminta maaf, Zita yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta justru menyinyir netizen yang tengah memboikot produk pro-Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di Bacain Berita bersama Bung Kameramen dan berita-beritanya. Silakan Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah kita berjumpa pada acara di Bacain Berita kali ini, Bung Alfian. Semoga dibacain berita ada manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Amin Allah. Nah, Bu Alfian, ini memang sudah gempar 1 atau 2 hari kemarin. Coba kita tidak jelaskan dulu lah ya siapa dia, walaupun mungkin Bu Alfian udah tahu. Tapi mungkin bahasa depan di bagian awal ini ada orang, Bu Alfian, memposting foto jadi gini, misalkan di bawah ini dia di hotel nih tingkat berapa gitu, Bu Alfian. Kemudian ada Starbucks, dia foto menutupi Ka'bah, gitulah kira-kira. Nah, jadi dia mengabaikan ya apa sih manfaatnya boykot gitu-gitu kira-kira, Bung Alfian. Nah, jadi mungkin apa respon Bung Alfian terhadap orang yang melakukan itu? Pertama, dia sedang di tanah suci, Bung Alfian. Kedua, Indonesia kan sampai detik ini masih menolak normalisasi kan, masih menolak normalisasi hubungan dengan Israel dan masih mengecam perlakuan Israel terhadap saudara kita di Palestina. Gimana, Bung Alfian? Ya, kalau boleh dibilang itu mati rasa, mati pikiran, mati sense of problem umat ya. Ya, anak nampan emas ya begitu kalau menurut saya. Anak nampan emas karena dia tidak tahu sampai hari ini, sampai di penghujung akhir bulan April itu sudah 45.000 anak-anak dan warga masyarakat Gaza, Palestina yang dibunuh sejak peristiwa Badai Al-Aqsa tanggal 7 Oktober tahun 2023. Jadi artinya ini buat pemirsa, pembahasan ini menjadi penting untuk mempunyai semacam sense of problem umat gitu. Artinya jangan sampai sebagai seorang tokoh, apalagi konon kalau nggak salah yang bersangkutan itu anggota DPRD ya, dan dia juga jangan sampai, Anda kan perwakilan rakyat di Jakarta di mana Anda punya tugas itu kan 98% itu Muslim, jadi Anda jangan begitu dong gitu kan. Ini benar-benar nggak punya perasaan lah kalau kata bahasa gampangnya. Iya, Bung Alfian, memang kan belum disebutkan dia ini siapa, tapi Bung Alfian langsung sesuai fakta. Ya, Bung Alfian, memang kalau diberitakan, sebetulnya nggak diberitakan sih, Bung Alfian. Kita melihat sendiri di Instagramnya anaknya Zulkifli Hasan, Bung Alfian. Namanya Zita Anjani. Nah, jadi sebelumnya dia foto Starbucks begini ya, Bung Alfian, udah kebayang ya? Iya. Nah, kemudian dia mendapatkan komentar 52.000, lebih banyak daripada like-nya, berarti orang kesel gedek lah ya. Nah, kemudian dia posting foto selanjutnya sedang berada di Ka'bah, kemudian ada foto barang-barang yang perlu diboikot, kemudian ada tulisan, boikot bukanlah sesuatu yang harus dianggap terlalu serius, Bung Alfian. Nah, coba saya sedikit bacakan caption yang dia sampaikan, Bung Alfian. Jangan slide, maksudnya jangan lihat daftar yang diboikot kalau kalian baperan dan belum siap buat nerima kenyataan. Sibuk huru-hara cuma karena satu brand, padahal masih banyak yang harus diperhatiin kalau emang full support. Coba cek di rumah, masih ada nggak barang-barang yang harusnya kalian teriakan boikot juga. Padahal dalam Islam sudah jelas mana yang haram dan halal dikonsumsi. Sadar nggak sih kalau masih banyak barang-barang di sekitar kita itu dari brand-brand yang masih support Israel. Bahkan barang-barang yang sering banget kita pakai seperti handphone, sabun, pakaian, atau sosmed yang kalian sering gunakan setiap hari itu bentuk support pihak mana. Jadi jangan nanggung kalau mau support Palestina. Sekalian aja tuh ganti semua brand yang biasa kalian pakai. Jadi pakai produk lokal semua. Gimana? Buat perubahan lewat jalur ekonomi, bukan sekedar komentar penuh emosi. Ngeboikot satu brand karena ikut-ikutan gak bikin kalian semua jadi paling keren. Coba dong terapin juga kehidupan kalian sehari-hari. Ini orang gak update apa gimana gitu, Bung Alfian. Padahal bisa dibilang kita kan memboikot itu juga sesuai dengan arahan MUI, Bung Alfian. Dan jadi memang ini kalau sebenarnya kalau orang menyoroti dua hal, Bung Alfian.
Pertama, kok seperti mati rasa, padahal Starbucks jelas-jelas Bu Alfian mendukung Israel. Kedua, kemudian yang dilihat adalah jilbab politiknya. Bagaimana respon Bu Alfiannya? Ya, kalau mendengar komentar daripada yang bersangkutan, menurut saya sebagai seorang yang punya posisi sebagai wakil rakyat dari partai yang punya kumpulan orang-orang yang terpelajar, tidak perlulah sampai akhirnya memberikan kuliah yang ada seolah-olah orang-orang yang mempersoalkan dia itu orang-orang yang tidak cukup punya kemampuan menganalisis persoalan. Iya, betul. Kita tahu bahwa memang produk-produk yang sebanyak apapun dalam keadaan belum bisa tertolak semuanya. Tapi paling tidak MUI sudah mengatakan boykot seluruh produk yang berhubungan dengan Israel, baik Israel yang memproduk atau produk-produk yang berhubungan dengan Israel. Nah, itu dorongan yang sangat supporting yang pertama itu. Yang kedua, ini mungkin juga jadi pesan buat semua kalangan bahwa kita memang tidak bisa melihat orang yang di posisi public service ya. Yang saya sayangkan ternyata dia juga seorang muslimah ya. Harusnya dia juga punya pemahaman bahwa seorang muslim itu sangat punya penghayatan terhadap derita yang ada di Palestina. Yang berikutnya adalah soal jilbab politik. Menurut saya ingin ingatkan sebuah hadis Rasulullah, barang siapa orang yang memamerkan auratnya kepada bukan muhrimnya, bahwa nanti di hari akhirat Allah akan tugaskan malaikat penjaga neraka untuk menetaskan timah mendidih di bagian aurat yang diumbarnya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan itu bicara begitu penampilan seperti itu untuk elektabilitas, untuk keterpilihan, dan untuk dukungan politik. Jadi kalau ada sebutan jilbab politik, tentu innamal a'malu binniyat. Tapi penampakan di kemudian waktu dengan tidak menggunakan hijab, tidak menggunakan penutup aurat, itu merupakan pengingkaran yang terang-terangan terhadap hukum daripada kewajiban hijab secara fardu ain untuk seorang muslimah dimanapun dan anak siapapun. Ya, Bu Alfian memang terlihat ya kalau bisa dibilang Bu Alfian ya, masa sih secanggih itu mungkin dia punya gadget ya Bu Alfian, setinggi itu dia punya jabatan lah ya kira-kira, seluas itu dia punya pergaulan, masa hatinya nggak terketuk Bu Alfian. Nah, kalau saya punya pandangan atau saya merespon tentang hal tersebut adalah apakah harta yang dia miliki selama ini atau bahasa lebih softnya, ternyata makanan atau rezeki yang halal itu sangat berpengaruh Bu Alfian pada kelakuan seseorang. Karena masa Bu Alfian, kalau kita melihat Instagram Bu Alfian, jadi Instagram Bu Alfian itu kolaborasi lah postingannya dengan Spirit Al-Aqsa, asuhannya Ustadz Bakhtiar Nasir, itu dia update sudah 201 hari Bu Alfian, Palestina dibantai, kira-kira begitu. Masa hari begini masih ngomongin soal di rumah lu, cek lah orang-orang udah kejauhan boikotnya Bu Alfian ya. Jadi Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa mungkin sih Bu Alfian seorang pejabat publik seperti Zulhas lah kita bahas, tidak menjelaskan itu di rumahnya Bu Alfian? Atau tidak mengedukasi anaknya? Kira-kira bahasanya kan gitu Bu Alfian. Atau mungkin pergaulan di luar atau anggota DPRD, pasti kan mereka juga informasi banyak Bu Alfian. Apalagi kan dia pejabat lah ya, pasti kan berinteraksi dengan seperti Bu Retno itu kan juga sering kan sharing kepada pejabat-pejabat publik untuk kita memberikan sikap kepada Israel. Nah, untuk closingnya Bu Alfian, silakan apa pesan Bu Alfian agar kita tetap memboikot dan tidak terulang perlakuan bodoh seperti ini Bu Alfian? Yang jelas semoga menjadi perhatian bahwa ketika kita punya posisi sebagai orang yang punya peran-peran publik yang luas, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan di hadapan orang banyak, itu akan menimbulkan reaksi, dan kelihatannya reaksi negatifnya terlalu banyak, dan itu artinya Anda harus introspeksi diri. Itu yang pertama. Yang kedua, buat masyarakat semua, kita harus menyadari bahwa keadaan yang dialami di Palestina, di berbagai negara-negara yang mengalami nestapa terhadap tekanan-tekanan penguasa yang berhaluan politik dan berhaluan ideologi yang berseberangan dengan Islam, itu pada tahap tertentu, na'udzubillah ya, semoga tidak terjadi, itu mungkin sangat bisa terjadi di Indonesia. Betul. Karena keadaan yang kita alami hari ini, sistem pengelolaan negara yang tidak mempedulikan rasa keadilan, kecurangan yang masif, kecurangan yang TSM, kejahatan politik yang dilakukan dengan terang benderang,
cawe-cawe yang diikrarkan di hadapan publik dan kelakuan-kelakuan yang mengarah kepada bentuk penistaan nilai-nilai hukum dan pengabaian keadilan, rasa keadilan dan segala macam. Maka untuk seluruh masyarakat kita nyatakan bahwa undang-undang kita, pembukaan undang-undang di preambul undang-undang kita, bahwa kita sangat menolak penjajahan di atas muka bumi ini. Betul. Israel adalah satu negara yang haram karena dia berdiri bikin rumah di rumah orang, bikin rumah di tanah orang, bikin negara di negara orang, dan terus kemana-mana ngaku-ngaku itu negara dia. Itu memang penjahat teroris yang terang benderang, yang kita akan katakan no way buat Israel. Dan kita nyatakan siapapun yang menyatakan ingin membangun hubungan normalisasi, membuat kedutaan atau melakukan dan mengakui Israel, maka dia adalah musuh daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.